Ya, pemirsa, ada kembali di Indonesia Business Forum. Saya akan lanjutkan diskusi kita, Pak Indra. Oke, saat ini kan memang sudah kembali begitu ya, diberlakukan di Pengecer. Tapi Anda pengalamannya bagaimana kemarin? Apakah juga terdampak atau seperti apa? Kalau kemarin untuk 2 hari kebelakangan saya tidak jualan karena memang tidak mendapatkan gas. Begitu ya? Saya baru jualan baru di hari ini. Gitu. Oke, jadi selama ini memang belinya langsung di Pengecer begitu Pak? Iya benar. Oke, dengan harga berapa Pak biasanya di Pengecer? Kalau saya di 22.000. 22.000. Artinya kalau dari Pak Indra sendiri melihat adanya gas LPG subsidi, ini Iya. sangat membantu begitu ya Pak ya? Membantu, sangat membantu benar. Oke, Pak Herman, nih kalau kita melihat bahwa beragam begitu ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg begitu, akan diberlakukan adanya subpangkalan. Kalau pendapat dari DPR sendiri diskusinya seperti apa di Komisi 6? Begini, ini kan subsidi ini tidak hanya untuk gas, tapi banyak komoditas yang tentu untuk memudahkan rakyat, negara memberikan subsidi supaya daya belinya juga mampu untuk terus setiap hari bisa menjaga atau menjalani kehidupannya. Nah, terutama ini adalah diperuntukkan untuk hal-hal yang sangat penting, primer bagi kehidupannya. Oleh karenanya kita bisa melihat situasi kemarin, ketika gas bersubsidi ini langka, maka ada banyak alasan masyarakat untuk mengkritisinya. Pertama, ya memang dibutuhkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya, memasak, kemudian dan lain-lain. Yang kedua, UMKM berhenti, usaha mikro, gorengan, kemudian tukang bakso, jualan cireng, ya berhenti karena memang tidak ada sumber energi untuk memasaknya gitu. Nah ini harus dipikirkan secara matang bahwa setiap kebijakan yang ini menyangkut masalah publik, masalah kehidupan orang banyak, ini harus hati-hati dan harus betul-betul mempertimbangkan dampak dan mempersiapkan mitigasinya gitu ya. Dan kami di DPR sebetulnya dengan Pertamina selalu mengevaluasi terhadap bagaimana penyaluran subsidi ini kepada rakyat lebih efektif. Dan tadi disampaikan sebetulnya oleh Pak Bahlil bahwa kebijakan terhadap pembatasan penyaluran barang bersubsidi ini itu dilakukan agar memenuhi 2 kriteria, yaitu tepat harga dan tepat sasaran atau tepat sasaran dan tepat harga. Karena bagaimanapun uang yang besar 87,5 triliun dengan volume gas sebesar 8,17 juta metrik ton, itu sesuatu yang besar diberikan negara untuk rakyat gitu. Nah, kalau kemudian salah sasaran, tidak tepat sasaran kan sayang. Bahwa nanti dikhawatirkan justru yang berhak menerimanya tidak menerima, dan tadi dikhawatirkan justru malah banyak pelanggaran. Namun demikian tentu kita juga harus berpikir panjang karena ini sangat vital bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam pemikiran kami di DPR, seperti dulu ketika terjadi bagaimana subsidi BBM ini dianggap tidak tepat sasaran, maka kami desak Pertamina sebagai penyalur subsidi BBM pada waktu itu bagaimana mempersiapkan diri agar subsidi ini tepat sasaran, bisa mengurangi dari sekian besar subsidi, namun juga tidak mengurangi tingkat keefektifan subsidi ini untuk meringankan beban masyarakat, karena yang membutuhkan. Kalau yang kaya, yang mampu, ya mereka mampu dengan kemampuan finansialnya, tapi yang miskin, yang tidak berkemampuan kan memang harus dibantu oleh negara gitu. Nah ini juga sama berlaku terhadap gas LPG. Ketika kemudian pemberlakuan konversi dari minyak tanah ke gas, ya saya dulu dengan Pak Satya sama-sama juga pimpinan Komisi 7 bareng gitu ya. Dan inilah yang kemudian memang pemerintah memberikan kemudahan agar konversi ini berjalan dengan baik. Dan kemudian ini berjalan terus sampai hari ini untuk meringankan beban masyarakat, tentu harus dicarikan jalan. Oleh karenanya kami dengan Pertamina terus mengevaluasi. Di periode yang lalu, kami dengan Pertamina juga mengevaluasi sejauh mana sih sebetulnya keefektifan penyaluran gas bersubsidi ini, terutama yang 3 kilo, gas melon. Nah, bahkan kami akhirnya putuskan juga, maksimum DO untuk para agen itu hanya 6 DO pada waktu itu. Kenapa? Supaya sebarannya semakin meningkat, sebarannya semakin merata, menjangkau terhadap kebutuhan masyarakat. Nah,
Kenapa kemarin terjadi? Ya pasti terjadi. Saat ini jumlah pengecer itu 375.000 pengecer yang statusnya adalah tadi usaha kecil mikro, para warung, toko-toko kecil, bahkan mungkin rumah-rumah yang mereka juga memanfaatkan menjadi pengecer, gitu ya. Nah, kemudian diciutkan karena ada jumlah pangkalan 40.000 pangkalan, diciutkan menjadi 40.000 pangkalan, ya pasti ngantri, gitu ya. Nah, oleh karenanya ya ini harus menghitung betul bahwa ketika kita punya tujuan yang baik, tujuan pemerintah baik, tujuan Menteri SDM baik menurut saya, tetapi pertimbangkan hal-hal yang kemudian ini akan mengganggu terhadap pola distribusi. Oke, gitu. Baik. Nah, bagaimana caranya? Ya sebetulnya kan Pertamina sudah membentuk namanya Merchant Up Pangkalan Pertamina, gitu ya, MAP Pertamina, yang sudah meregistrasi ada 63 juta NIK yang sudah terdaftar, yang itu bisa sebagai bahan untuk memverifikasi terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan gas 3 kg. Bahkan ada tadi 8,6 juta UMKM. Ya silakan nanti dengan teman-teman yang sekarang ada di pengurus asosiasi PKL ya dikonfirmasi apakah yang 8,6 juta itu betul atau tidak? Gitu. Oke, Pak, kita tangkap poinnya. Artinya kita melihat saat ini tujuan dari pemerintah itu baik kebijakannya, tetapi menjadi fokusnya adalah bagaimana persiapannya, begitu ya? Betul, untuk terlalu menuju ke kebijakan cepat tersebut. ya. Dulu misalkan pada waktu BBM di digitalisasi pengawasannya, ya Pertamina melakukan sosialisasi yang lebih bertahap, melakukan sosialisasi yang lebih masif. Nah semestinya ini juga ada masa transisi, sosialisasi yang lebih masif, dan pada akhirnya masyarakat tahu. Nah menurut saya tidak cukup lah kalau menciutkan dari 375.000 pengecer ke 40.000 titik. Sebaiknya sih memang keterlibatan semuanya, diregistrasi, dan kemudian pengawasannya kita libatkan seluruh agen dan pangkalan. Oke, siap. Kita libatkan seluruhnya. Pak Agus, kalau kita melihat menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Herman bahwa ini kebijakannya baik begitu. Apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk membuat sub pangkalan itu sebenarnya baik, tetapi implementasi apa yang sebenarnya harus dipersiapkan sebelum ini dilakukan ke masyarakat? Iya, saya menyambung Pak Herman tadi. Memang ini kebijakan, saya selalu katakan di 3 hari ini mulut saya berbusa ngomong ini terus ya. Jadi maksud saya selalu bilang ini kebijakan yang baik. Ya. Karena kita harus mengontrol uang rakyat ini tepat sasaran. Karena yang bermain bukan hanya di penyalur saya, tapi dari hulu sana itu sudah bermain sehingga besar sekali subsidinya itu. Bahkan tadi saya ngobrol sama Pak Satria, ini jangan-jangan rakyat yang itu juga kalau harga tadi 22.000, padahal HET Jakarta berapa 16.500. Ya. Kan besar sekali itu, kalikan saja. Nah, kan artinya rakyat mensubsidi. Nah, terkait dengan tadi kebijakan, itu hanya tinggal komunikasinya. Senin pagi saya berkomunikasi dengan Pak Menteri dan juga Pak Dirut Pertamina. Untuk itu selesaikan sekarang, lakukan operasi pasar, setuju, karena sudah lalu dilakukan operasi pasar sehingga turun semua ngantri, sehingga kemarin atau hari ini sudah aman. Nah maksud saya komunikasi itu menjadi penting. Ini sebuah kebijakan yang menyangkut begitu banyak masyarakat dan dengan level pemahamannya, range-nya besar, pelan-pelan. Ya perlu diatur strateginya. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, atur strateginya, jangan terburu-buru. Yang lalu itu selalu terburu-buru, cepat. Nah ini masih nular ini. Ya supaya jangan juga buat strateginya bagus, di satu persatu. Ini soalnya komunikasinya lewat YouTube. Jarang, saya nggak tahu. Sini banyak lihat nonton YouTube kan, tapi bukan untuk cari informasi, untuk nonton film, nonton macam-macam kan, cerita. Nah jangan di YouTube. Yang pakai orang banyak X misalnya, atau di WA atau pop up menu gitu, atau ngobrol begini, itu malah lebih efektif, karena rakyat lalu memahami, atau di podcast lah, ya, karena kalau tidak, nggak tahu, padahal yang sudah jadi agen itu ada spanduknya di depannya, saya lihat di Jatinegara, di mana ada spanduknya tertulis, agennya ini sekarang, ada webnya, ya kan, untuk didaftarkan. Istri supir saya kemarin cari dapat, terus bawa IKTP, dapat. Artinya NIK memang menjadi tolak ukur. Dulu waktu My Pertamina kan juga setengah mati, tapi sekarang sudah oke. Sampai orang tidak bisa beli Pertamax,
Pertalite lalu berkelahi kan itu mukul si itu yang ada di YouTube banyak itu. Nah, jadi maksud saya komunikasi ini yang baik. Ya, jadi kembalikan itu bukan kembalikan semuanya pengecer. Namanya terserah lah mau nama apa. Yang penting orang cari jalan harganya HET. Yang perlu diwaspadai misalnya DKI Bekasi. DKI itu headnya 16.500, Bekasi 18.500. Nah, ini ada lagi nih nanti lobang untuk jualan lempar-lemparan cari keuntungan. Hal-hal semacam ini yang harus diperhatikan. Oke. Itu sih dari saya. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan, mungkinkah nanti kebijakan ini apa kemudian menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan ini? Kami akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.